Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakiba Alfola, bisa dipanggil Naba. Merupakan mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, jurusan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Jadi kali ini saya akan membuat tugasnya yaitu membuat video menerangkan materi yang disampaikan dari dosen sebelumnya. Nah, mungkin untuk satu semester ini saya akan rutin lah, ibaratnya membuat video 1 minggu sekali maksimal. Buat untuk tugas mata kuliah mekatronika dan robotika. Oke, pada pertemuan kali ini, untuk pertemuan pertama, saya akan membahas tentang material keramik. Material keramik ini cukup banyak manfaatnya maupun banyak kegunaannya. Tidak hanya di bidang bangunan saja, tapi keramik juga merujuk pada bidang-bidang yang lain. Mungkin yang kita ketahui, keramik merupakan contohnya yaitu ubin, gelas, piring, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang keramik yang pemanfaatnya sangat luas sekali, teman-teman. Misalnya nih, pada gambar pertama itu ada busi. Busi itu dimana menjadi komponen yang penting pada mesin pembakaran dalam untuk motor bensin. Nah, jadi ujungnya putih-putih ini merupakan berlapis keramik. Nah, ini sifatnya menghantarkan panas ya teman-teman, konduktor nih. Nah, dan contoh lagi yang kedua yaitu ada di bidang elektrik, yaitu komponen kapasitor. Nah, kapasitor ini juga dilapisi dengan keramik. Dan juga pada arus kuat untuk jaringan PLN menggunakan keramik juga, pakai built-in teman-teman. Ini namanya isolator, dilapisi dengan keramik. Nah, kenapa keramik bisa digunakan di berbagai keperluan? Nanti saya akan bahas lebih lanjut di next video, di next part ini. Oke, yang pertama, kita sebelum ke keramik kita akan belajar dulu dengan material komposit. Apa itu material komposit? Nah, material komposit ini adalah merupakan material gabungan atau campuran dari dua material atau lebih yang menghasilkan kelebihan dari segi kekuatan maupun ketahanan, maupun juga tahan panas ya teman-teman. Nah, contohnya ada polimer dengan metals, atau keramik dengan foams, atau bahan alam dengan polimer. Nah, kenapa komposit itu diciptakan, atau kenapa kita harus menggunakan material komposit? Ya karena memang material komposit itu dia mempunyai kelebihan yang dapat dari sebuah material, dan dia mampu menutupi kekurangan material lainnya dengan cara menggabungkan dua material atau lebih yang menghasilkan kelebihan itu teman-teman. Nah, apa aja sih yang ada pada material di dalam material komposit itu? Yang pertama itu ada metal, contohnya ada logam, besi, baja, aluminium. Yang kedua itu ada polimer. Polimer itu bisa menjadi polyester, polipropilen, kemudian dan lain sebagainya.
Kemudian ada material alam, yaitu natural materials, yang diantaranya itu ada kayu, ada serat alami atau kapas, itu contoh material alam. Yang kedua yaitu foams. Foam itu termasuk juga dalam material komposit, beda dengan polimer. Contohnya ada polymer foams, metal foams, ceramic foams. Dan yang terakhir yaitu ada keramik. Keramik di sini kita akan bahas ya teman-teman. Oke, next. Nah, apa itu pengertian keramik? Keramik adalah bahan non-metal dan anorganik yang dibuat dari tanah liat, mineral, dan bahan tambahan lainnya. Umumnya adalah senyawa antara logam dan non-logam, jadi campuran logam dan non-logam. Kemudian untuk mendapatkan sifat-sifat tinggi keramik biasanya diperoleh dengan pemanasan pada suhu tinggi atau pembakaran pada saat pembuatannya. Kemudian keramik merupakan senyawa antara unsur logam dan non-logam yang memiliki ikatan kovalen atau ionik. Kemudian umumnya keramik itu dibagi menjadi dua, antara keramik tradisional dan keramik teknologi. Oke, kita lanjut di next berikutnya. Oke, jenis keramik itu dibedakan di dua tipe yaitu teman-teman. Ada keramik tradisional, yaitu keramik yang berasal dari tanah liat. Contohnya ada gelas, porselen, upin, dan lain-lain. Nah, keramik teknologi ini merupakan keramik yang ada campuran teknologi. Dia itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari keramik tradisional dan mempunyai efek dramatis. Nah, dramatis ini ada sentuhannya teknologi. Jadi keramik ini ditujukan untuk di bidang-bidang tertentu. Contohnya ada pemakaian pada bidang elektronik, komputer, komunikasi, bahkan aerospace. Nah, yang kedua yaitu ada sifat-sifat umum keramik. Nah, sifat umum keramik yaitu satu, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Nah, sering kita menggunakan keramik itu sebagai isolator ya, karena dia itu konduktivitas panasnya rendah dan kapasitas panas yang baik, sehingga molekulnya itu agak sulit berpindah dengan suhu yang tinggi, sehingga dia tidak mudah menghantarkan panas. Kemudian yaitu yang kedua, dan korosi. Udah pasti benar, keramik itu jarang ada yang kartan, bahkan hampir tidak ada ya teman-teman, hampir tidak menemukan keramik yang berkorosi. Terus yang ketiga yaitu ada sifat listriknya dapat insulator, konduktor, bahkan superkonduktor, yang mulai dari isolator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor teman-teman. Nah, bahkan memang kalau dari sifat listriknya ini tergantung nanti perlakuan yang diterima oleh keramik. Jadi dia bisa berubah menjadi bersifat isolator, bisa konduktor, juga bahkan superkonduktor. Jadi gini teman-teman, sifat listriknya itu bisa kita atur sendiri bagaimana kita perlakuan ke setiap keramiknya teman-teman. Yang keempat, next, yaitu sifatnya dapat magnetik dan non magnetik. Contohnya pada pedal motor DC itu ada lapisan keramiknya teman-teman. Nah, terus pada motor-motor listrik itu ada material keramiknya teman-teman. Next yaitu ada sifatnya yaitu keras dan kuat namun rapuh. Memang keramik itu adalah keras, kuat, namun semisal ketika jatuhan
barang dan keras, itu dia akan pecah. Contoh dia terkena beban impact, nggak besar tapi kalau dia bersentuhan dengan logam itu pasti dia pecah teman-teman. Sekian tugas dari saya. Apabila ada salah kata, untuk material yang lainnya itu dijelaskan di video teman saya akan bagikan link di deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.